Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Miss. Siap untuk belajar di otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Kita sudah memasuki KD ketiga. Minggu lalu sudah share materi tentang kebutuhan sarana dan prasarananya. Artinya di sini kalian sudah memahami kebutuhan masing-masing bagian yang harus disiapkan. Ya. Nah, untuk materi yang sekarang kita akan berbicara tentang pengadaannya. Ya. Pengadaan kebutuhan di masing-masing bagian untuk sarana dan prasarana kantornya. Siap semua ya untuk belajar. Masih menyambung dari materi KD pertama tentang menganalisa perencanaan, kemudian mengkonsep rencana, dan untuk sekarang berarti pengadaannya. Apa yang diadakan yaitu sarana dan prasarana sebagai suatu kebutuhan perusahaan. Nah, untuk slide yang pertama, apa saja sih yang dibutuhkan yang harus ditata? Di sini beberapa contoh sudah ditampilkan, misalnya lemari arsip, kemudian ada meja karyawan, ya, ada filing kabinet, dan juga di sini ada gambar, kalian perhatikan meja meeting, ya, bagaimana melayout meja meetingnya. Berikutnya, pengadaan sarana dan prasarana. Ini suatu kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas atau pekerjaan masing-masing karyawan. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam perencanaannya? Ikuti prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Biasanya masing-masing perusahaan mempunyai peraturan sendiri, punya tata cara atau prosedur dalam pengajuan barangnya. Nah, itu yang harus diikuti masing-masing karyawan. Kemudian tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Misalnya penyediaan komputer, ya. Untuk bagian IT yang mobilitas penggunaan sarananya mungkin lebih sering dipakai, lebih banyak kebutuhannya, speknya atau kualitas barangnya lebih bagus, lebih besar dibanding bagian lain yang penggunaan komputernya tidak selalu dipakai terus-menerus. Kemudian, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana yang memang fokus pada kegiatan operasional. Ya, kenapa memang kegiatan operasional adalah kegiatan keseharian, ya, yang menunjang efektivitas atau produktivitas dalam bekerja. Kemudian, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana itu juga harus dipikirkan oleh bagian pengadaan. Misalnya begitu barang datang, mungkin kan tidak langsung ditempatkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Harus disimpan dulu, dicek lagi lengkap atau tidak kebutuhannya, pendataan juga harus rapi, baru proses pendistribusian ke masing-masing bagian. Kemudian kumpulkan dan kelola data, ya. Ini tujuannya sebagai bentuk laporan kepada pimpinan. Dan terakhir dipikirkan lagi bagaimana penghapusan sarana dan prasarana yang mungkin sudah tidak terpakai atau mungkin sudah tidak akan digunakan lagi, tentu saja harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan. Berikutnya, untuk spesifikasi barang, ya, ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kemudian ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dan ini juga proses pengadaannya pastinya tidak sama. Nah, ini contoh barang habis pakai, ya, ada kertas, ada tinta, mungkin ada pensil. Ini barang-barang yang habis pakai yang penggunaannya di bawah mungkin 1 bulan, bisa seperti itu. Kemudian di sini barang yang tidak habis pakai adalah barang yang penggunaannya bisa digunakan berkali-kali dalam satu barang, ya. Artinya manfaatnya bisa dipakai lagi dan dipakai lagi. Jangka waktunya
Oke, tergantung. Ya mungkin bisa ada ya 1 tahun atau mungkin lebih dari 5 tahun. Di sini mencontohkan hanya beberapa saja. Berikutnya kalian bisa browsing dan juga mungkin di kelas 11 sudah kalian pelajari ini. Kemudian, nah ini ada barang-barang yang tidak bergerak ya. Dicontohkan untuk yang pertama adalah tanah. Bagaimana menyusun perencanaan pengadaan tanah? Ya, berarti tanah ini digunakan untuk lokasi dari bangunan. Milih yang bagaimana? Yang strategis, mungkin juga yang terjangkau. Kemudian apalagi tentu saja mungkin yang struktur tanahnya itu bagus karena akan dibangun sebuah gedung. Kemudian untuk bangunan ya. Oke, bagaimana cara merencanakan pembangunannya? Tentu saja disurvei dulu, dianalisa dulu kebutuhan bangunannya itu seperti apa, ya. Setelah itu perhitungkan luas bangunan dan menyusun anggaran yang sesuai dengan budget perusahaan atau budget kita mungkin sebagai owner orang yang akan mendirikan suatu usaha. Oke, ini contoh ya, contoh bangunannya. Oke, nah penyusunan atau menyusun tahap rencana anggaran yang disesuaikan dengan pelaksanaan secara teknis serta memperkirakan anggaran yang disediakan. Nah, ada skala prioritas harus diperhatikan dalam menyusun anggaran. Oke, langkah-langkah dalam pengadaan barang atau bahan kantor. Pertama, bagian yang membutuhkan barang membuat surat permohonan atau juga bisa mengisi daftar permintaan barang. Kemudian gudang atau bagian gudang akan memeriksa persediaan stok barang yang di gudang ada atau tidak barang yang dibutuhkan. Mungkin jika ada bisa didata ya untuk diserahkan. Kemudian surat tersebut diserahkan ke bendahara. Ya, kemudian bagian bendahara juga mengecek kebutuhan barangnya dan jika memang tidak ada berarti ini harus meminta persetujuan dari pimpinan untuk mengeluarkan sejumlah dana ya yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang yang diperlukan ya. Kemudian nanti ada bagian logistik yang akan membeli barang tersebut. Kemudian sesudah barang sampai, dicek lagi, didata lagi, dilihat lagi mungkin oleh bagian bendahara. Setelah pendataannya selesai, baru didistribusikan ke bagian unit yang membutuhkan. Mungkin ada di perusahaan lain yang barang tersebut masuk dulu ke gudang, didata dulu, setelah itu dikeluarkan. Ada juga mungkin perusahaan yang langsung mendistribusikan kepada bagian yang membutuhkan. Kembali lagi dalam proses perencanaan atau proses aturan mainnya, masing-masing karyawan mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Oke, mudah-mudahan cukup jelas bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.